Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar tentang appraisal ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar dan jenis-jenis properti ya. Apa sih itu properti? Secara umum, properti adalah segala benda yang dapat dimiliki. Jadi semuanya ya, semuanya yang dapat kita miliki gitu. Kalau menurut SPI, properti atau konsep hukum, pengertian dasarnya adalah konsep hukum yang meliputi seluruh konsep hukum yang meliputi seluruh kepentingan, hak, dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Jadi kalau dari semua jenis properti itu intinya yang bisa dimiliki. Semua benda yang bisa dimiliki. Di sini kalau bisa dibagi lagi aja, ada real property ya. Real property atau aset itu dikenal real asset. Properti atau sering juga disebut dengan real property atau aset itu ya semua yang kita miliki. Aset itu ada nanti di belakang, berwujud dan tidak berwujud juga ya. Jadi kalau secara real asset, kepemilikan konsep hukum penguasaan yuridis yang dilandasi atas hak atas misalkan tadi tanah ya. Kalau suatu yang non fisik juga itu masuk properti ya, masuk intangible asset tadi gitu. Kalau menurut Wikipedia, bolehlah dari wiki gitu ya. Properti adalah kepemilikan seseorang terhadap suatu barang atau non barang. Jadi di sini itu walaupun itu barang ataupun non barang itu ya tadi, kalau berwujud dan tidak berwujud itu tangible dan intangible juga termasuk itu. Ya, dari berbagai pengertian bolehlah. Jadi intinya properti itu segala sesuatu yang bisa kita miliki, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Itu kalau menurut saya ya. Oke, sekarang apa sih perbedaan real property, real estate, personal property? Apa coba? Oke, kalau real property adalah hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah berikut pengembangan yang melekat padanya. Kalau di sini real property di sini lebih ke tanah ya. Dan yang melekat padanya. Apa arti kata melekat? Ya yang ada di atas tanah dan di bawah tanah itu gitu. Kalau real property merupakan penguasaan yuridis atas tanah yang mencakup semua hak atas tanah, hubungannya hukum dengan bidang tanah tertentu, dan semua kepentingan atau interest dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan dari real estate. Oke, jadi kalau yang tadi real property yang melekat padanya ya, tanah dan yang melekat padanya berikut pengembangannya ya. Kalau real property itu penguasaan yuridis atas tanah yang mencakup semua hak atas tanah, baik semua kepentingan ya, interest, benefitnya juga gitu. Jadi kalau real property adalah suatu konsep yang non fisik atau konsep hukum, itu kalau real property. Kalau tadi real propertinya itu konsep hukum, itu menurut SPI. Oke, sekarang adalah real estate. Real estate dirumuskan sebagai tanah secara fisik dan benda yang dibangun oleh manusia yang menjadi suatu kesatuan dengan tanahnya. Oke, jadi real estate adalah benda fisik berwujud yang dapat dilihat dan disentuh
bersama-sama dengan segala sesuatu yang didirikan pada tanah yang bersangkutan di atas atau di bawah tanah tersebut ya. Oke, itu menurut SPI KPUP nomor 3.1. Oke, itu kalau real estate-nya. Kalau personal property itu meliputi kepemilikan pada benda berwujud atau tidak berwujud yang bukan merupakan real estate. Benda-benda ini tidak secara permanen menjadi satu kesatuan dengan real estate dan secara umum memiliki sifat dapat dipindahkan. Bentuk fisik dari personal property disebut personality. Jadi di sini adalah yang melekat, berwujud dan tidak berwujud, yang bukan merupakan real estate, dan kata kuncinya bisa dipindahkan juga ya. Tadi kalau real estate-nya itu keseluruhannya, tapi kalau personal property itu berwujud dan tidak berwujud, yang bukan merupakan real estate dan bisa dipindahkan gitu. Oke, kalau jenis properti ya, properti berdasarkan sifatnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu tangible asset dan intangible asset. Oke, kalau tangible asset itu ya yang berwujud, bisa disentuh, bisa dilihat begitu. Contohnya tanah, bangunan, ya masuk dalam kategori real property tadi ya. Tanah, bangunan, sarana prasarana gitu ya, rumah tapak itu ya rumah yang menapak di tanah gitu. Soho itu small office, home office, jadi bentuknya kayak ruko tapi bisa juga buat hunian. Oke, itu. Dan banyak lagi ya tangible asset real property yang bisa dilihat dan disentuh gitu. Yang selanjutnya adalah intangible asset. Oke, kalau intangible asset itu ada goodwill, paten, merek, hak cipta, saham, obligasi gitu ya. Itu intangible asset yang tidak terlihat tetapi memang haknya itu bisa dilihat karena bentuk kesatuan secara hukumnya ada, hitam di atas putihnya. Cuman kalau bentuk dari asetnya sendiri itu tidak terlihat. Oke. Sekarang kalau berdasarkan jenisnya. Kalau berdasarkan jenisnya ada real property yang seperti tadi contohnya ya, tanah, bangunan, sarana pelengkap dan lain sebagainya, ruko gitu ya. Ada selanjutnya adalah nomor 2 adalah personal property. Personal property tadi apa ya, yang bisa dipindah ya. Jadi contohnya itu mesin dan peralatan, fixture, furniture gitu ya, perhiasan, kendaraan, surat berharga itu bisa dipindah-pindah ya. Yang nomor 3 adalah bisnis. Bisnis di sini itu kegiatan bidang komersial, industri, jasa atau investasi ya. Kalau misalkan kita punya perusahaan ya itu juga itu masuk properti ya, di bidang personal property. Oke, di bagian bisnis maksud saya, sorry. Kalau yang nomor 4 adalah financial interest. Apa itu? Oke, hak-hak yang melekat pada kepemilikan suatu kegiatan bisnis atau pada tanah, hak dan bangunan properti. Ya, itu interestnya, financial interest. Contoh dari financial interest itu tadi misalkan instrumen investasi ya yang dijamin oleh aset-aset real estate. Oke, sekarang masuk ke konsep biaya, harga, dan nilai pasar. Biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan atas barang atau jasa atau jumlah yang dibutuhkan untuk menciptakan atau memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, jadi semua biaya yang dikeluarkan ya untuk memproduksi barang atau jasa tersebut gitu. Kalau sudah diselesaikan barang atau jasa itu menjadi namanya fakta historis. Jadi kalau harga yang dibayarkan untuk satu barang atau jasa menjadi biaya bagi pembelinya. Jadi kalau biaya bagi pembelinya itu ada biaya bahan ditambah upah ditambah perizinan dan lain-lain. Misalkan kita kasih contoh biaya kita mendapatkan rumah kemarin ya,
Ada biaya rumah itu sendiri, ada biaya buat makelar, ada biaya buat balik nama, BPHTP gitu ya, dan seterusnya. Itu dijumlah ya. Jadi kalau misalkan harga rumahnya 150 juta gitu, dan biaya lain-lainnya ini misal sampai sekitar 10 juta gitu, jadi biayanya yang dikeluarkan ada 160 juta. Kalau kita bilang biaya rumah itu 160 juta gitu. Oke, selanjutnya adalah harga. Harga adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan, atau dibayarkan untuk suatu barang atau jasa. Nah, harga ini merupakan fakta historis. Jadi harga adalah biaya ditambah keuntungan yang ditetapkan oleh pembuat dan pasar. Jadi misalkan harga harga sepeda. Jadi biaya yang digunakan untuk membuat sepeda itu keuntungan yang ditambah keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan yang membuat sepeda dan juga dari pasarnya. Kalau dibilang pasar berarti ada biaya-biaya lain di pasar. Oke, jadi kalau dibilang harga semuanya itu tadi, semuanya dijumlah ya. Sekarang adalah selanjutnya tentang nilai. Nilai adalah konsep ekonomi yang merujuk pada harga yang sangat mungkin disepakati oleh pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli. Jadi nilai bukan merupakan fakta, tetapi lebih merupakan harga yang sangat mungkin dibayarkan. Karena nilai ya bisa lebih dari harganya gitu, karena ini bernilai sekian kayak gitu. Jadi nilai intrinsik juga termasuk ya. Jadi karena nilai eman-eman, nilai sayang begitu juga masuk nilai. Jadi kalau misalkan umumnya bisa dikatakan kalau nilai karena barang kesayangan gitu itu bisa lebih tinggi dari harga pasar, itu karena di situ ada unsur yang tidak bisa dipisahkan. Kalau mau melepas ya oke, melepas. Kalau harga pasarnya misalnya 10 juta tapi oke, saya mau melepas tapi harganya 15 juta, itu juga karena ada nilai tersendiri gitu. Kalau memang pembelinya mau ya nggak masalah dengan nilai dengan harga karena ada nilainya itu tadi ya. Sebentar, ini memori mau penuh, harus dipindah dulu. Oke, saya teruskan cepet ya. Karena nilai dikurangi harga jadi capital gain atau keuntungan. Jadi seperti itu. Sekarang nilai pasar. Nilai pasar adalah estimasi jumlah uang pada tanggal penilaian yang didapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual dalam satu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. Oke, itu untuk nilai pasar. Yang selanjutnya adalah penggunaan tertinggi dan terbaik atau highest the best use, atau kalau saya bilang ya HBU gitu ya. Kayak HBU didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu properti yang secara fisik dimungkinkan, secara hukum diizinkan, secara finansial layak dan menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut. Dan konsep HBU ini merupakan hal yang fundamental dari perkiraan nilai pasar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, tambahan sedikit ya. Semoga bermanfaat dan juga semoga ilmu kita jadi barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.